Halo teman-teman, jadi di sini udah ada dua kelompok. Yang pertama ada kelompoknya saya sendiri atau kelompok Dava, terus ada juga kelompoknya Sekar ya di sini ya. Jadi di sini kelompok kita berdua itu mau saling ngetes satu sama lain tentang materi kelas objek dan juga enkapsulasi seperti itu. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afrizati, NIM saya 10 20 22 43 0036 dan anggota kelompok saya. Nama saya Ali Rahman Bayanaka dengan NIM 10 20 22 24 000053. Nama saya Muhammad Faniza dengan NIM 10 20 22 24 00 116. Nama saya Kevin Muhammad Altaf dengan NIM 10 20 22 24 00 325 dan di sini saya izin off cam karena terkendala sinyal. Oke, perkenalkan nama aku Sekar Erliana Putri dengan NIM 10 20 22 23 0069. Perkenalkan nama saya Dea Rizky Ananda dengan NIM 10 20 22 40 0352. Perkenalkan, nama saya Rafian Ahmad Zaidari dengan NIM 10 20 22 24 00 160. Perkenalkan, nama saya Rahan Putra Ferlian dengan NIM 10 2022 400 267. Oke, semuanya ada perkenalan di sini ya. Ini langsung aja dari kelompok saya terlebih dahulu ya. Mau izin share screen. Mana share screen? Sebentar ya. Sudah terlihat belum teman-teman? Udah, Ya oke, silakan bisa join dulu ya. Join atau pakai QR. Pada join kah? Hand for you, baru satu. Tiga lagi, ayo, tiga lagi. Ali nggak usah Ali, biar kelompok lain aja. Oke deh ya, satu lagi. Udah semua ya. Langsung start aja kah? boleh. Oke. Nih, pertanyaan dari kita ya, yang pertama ya. Apa yang dimaksud dengan override? Apakah menggabungkan dua metode menjadi satu atau menghapus metode dari superclass? Ayo, ada waktunya guys, ada waktunya guys. Matiin aja ya. Override method itu Ayo, jawab. Baru dua nih yang jawab nih. Kurang satu, Dea belum jawab, Dea. Nah, sip. Udah semua.
Mari kita lihat jawabannya benar berapa coba. Cuma 2 yang benar ya. Jadi yang benar itu override itu mengubah implementasi metode yang sudah ada di superclass pada subclass gitu guys. Jadi intinya itu ketika di superclass itu ada metode yang udah dibikin, terus kita buat ulang si metode itu di subclass itu dinamakan override. Jadi bukan ini ya, bukan bikin metode baru ya. Kalau ini tuh eh, kalau ini nggak ada namanya sih. Kalau nggak bisa dibilang overload juga. Next question. Apa yang tidak diwariskan oleh subclass dari superclass? Apa yang tidak diwariskan? Ayo guys. Wah, semuanya diwarisin. Disclaimer. Ayo baru satu nih, baru Rakean doang. Yang lain mana? Belum ada jawab. Ayo masih satu doang nih. Mana yang lain? Dea, Sekar. Oh, Rehan udah Rehan. Satu. Cuma satu doang yang benar. Jadi yang benar itu yang nggak diwarisin itu konstruktor ya. Karena konstruktor itu buat dia sendiri doang. Dia nggak turun ke si childnya atau subclassnya. Kalau metode diturunin, field juga diturunin. Gitu guys. Next ya. Ayo. Bagaimana cara mengakses metode dan field dari sebuah objek dalam OOP? Timernya masih ada ya, lupa matiin. Pakai operator sama dengan kah, atau pakai titik kah, atau pakai titik kedua, atau pakai panah, atau yang mana guys? Rehan udah jawab Rehan. Yang lain, ayo yang lain. Kian udah jawab Kian dia. Oke, siap. Jadi jawab semua ya. Coba yang benar. Kian sama Sekar doang tuh yang benar tuh itu. Ya, jadi yang benar tuh pakai titik ya. Jadi kayak contohnya itu misal kita bikin objek apa ya kemarin tuh habis dibikin kan ada gitu, ayam satu titik apa gitu, ayam satu titik tampilkan info. Nah itu tuh cara akses metode tuh kayak gitu guys. Jadi nggak pakai sama dengan. Kalau sama dengan itu operator perbandingan gitu. Itu buat ngecek kalau pakai if misalnya. Oke dah, next. Pertanyaan keempat.
kali Ya di sini langsung aja. Di sini tuh ada soal namanya dalam pewarisan jika sebuah subclass tidak mengoverride metode dari superclass, apa yang terjadi ketika metode tersebut dipanggil pada objek subclass? Nah, jawaban di sini itu adalah metode dari superclass yang dieksekusi karena dalam perwarisan itu inference di OOP jika sebuah subclass tidak mengoperate metode yang diwarisi dari superclass, maka metode dari superclass itu akan digunakan ketika dipanggil pada objek subclass-nya. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Ya langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan subclass dan superclass dan subclass? Ayo, apa nih? Gampang nih harusnya nih. Basic banget, basic. Ayo apa guys? Apa guys? Mantap. Nah, jadi yang benar itu subclass menguasai dari superclass. Karena superclass itu adalah, misalnya kita tahu di OOP itu ada suatu induk. Jadi induk class itu mencakup semua dari semua program itu. Nah, nanti di dalamnya itu ada yang namanya subclass. Itu seperti anak dari induk class tersebut. Jadi kedua tersebut harus saling berhubung. Contohnya superclass mewarisi ke subclass seperti itu. Ya, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ayo, apa itu final variable? Ayo, tebak guys, tebak. Tebak. Apakah variabel terakhir? Ayo, apa? Ayo, tinggal satu lagi. Siapa nih? Oke, mantap. Mantap. Tepuk tangan. Nice. Oke. Kita bisa lihat kan dari namanya itu namanya final variable. Berarti itu udah konkret banget. Jadi variabel itu tuh udah nggak bisa diubah. Setelah sebelumnya bisa diubah, terus nilainya sekarang ketika ada final variable, jadi udah nggak bisa diubah lagi seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dilanjutkan oleh petugas selanjutnya. Oke, baiklah ke pertanyaan selanjutnya.
Bagaimana cara memanggil konstruktor dari superclass di subclass? Oke, silakan jawab pada kelompoknya Sekar. Di sini ya, di sini ada pilihannya yaitu tidak bisa dipanggil, menggunakan keyword extends, menggunakan keyword this, dan menggunakan keyword super. Oke, bisa dijawab. Oke, skip aja. Nah, jadi jawabannya yaitu menggunakan keyword super. Kenapa? Karena dalam OOP itu subclass dapat memanggil konstruktor dari superclass menggunakan keyword super. Nah, keyword ini digunakan untuk mengakses konstruktor atau metode dari superclass. Biasanya dipanggil di baris pertama dalam konstruktor subclass agar superclass diinisialisasikan terlebih dahulu. Oke, bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan inheritance dalam OP? Nah, di sini ada pilihannya yaitu proses validasi input data, kemampuan sebuah kelas untuk mewarisi field dan metode dari kelas lain, dan selanjutnya proses enskripsi data dan kemampuan untuk membuat objek secara dinamis. Oke, boleh dijawab. Nah, jadi di sini jawabannya adalah kemampuan sebuah kelas untuk mewarisi field dan metode dari kelas lain. Kenapa? Karena inheritance adalah konsep dalam OOP yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi field dan metode dari kelas lain. Dengan inheritance, kita bisa menghindari duplikasi kode dan meningkatkan reusability. Dan untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan pada Kevin. Baik. Nah, di pertanyaan nomor 9 ini, dalam sintaks ASIMO 1 sampai dengan ASIMO dalam kurung, nah, fungsi dari sintaks ini tuh di Java, sintaks dari new ASIMO ini tuh apa gitu? Boleh dijawab dulu, teman-teman. Gampang nih, gampang. Harusnya udah sering. Real. Oke. Nah, benar semua ya. Jadi di sini udah pada tahu semua ya kalau fungsi dari new ASIMO itu buat ngebuat objek baru gitu, sintaks yang berfungsi untuk membuat objek baru di Java gitu. Oke, bos next.
Nah, pertanyaan terakhir, apa yang terjadi ketika sebuah kelas memiliki lebih dari satu konstruktor? Apakah akan overloading, atau error, atau yang dipakai cuma konstruktor pertama, atau yang dipakai cuma konstruktor terakhir? Boleh dijawab dulu ya. Ini minggu lalu udah dibahas ya. Yuk. Oke. Nah, benar semua ya. Nah, udah pada ngerti ya. Bagus, tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi seperti yang kalian tahu gitu ya, dari overloading konstruktor itu bisa memungkinkan ngebuat objek yang berbeda dari satu konstruktor yang sama gitu. Oke. Selanjutnya bisa pergantian kuis kelompok ya. Untuk kelompok Sekar bisa disiapkan untuk kuisnya. Ayo, silakan gantian, bro. Boleh izin share screen ya. Ya, silakan, silakan. Nah, boleh join teman-teman. Pengen QR code-nya dong. Boleh. Sip, udah semua ya. Kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Keuntungan utama OOP. Satu. Yang pertama ada abstraction, class, log emission, sama kode. Ayo, dijawab guys. Uh, Farhan belum ya? Tunggu. Oke, jawabannya yang abstraction, kode range, modulation, sama plugamulation. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya.
Oke, pertanyaan kedua. Apa yang membedakan value method dengan weight method? Yang pertama, value method tidak bisa mengembalikan nilai. Yang kedua, weight method menggunakan keyword return. Yang ketiga, value method mengembalikan nilai menggunakan keyword return. Yang keempat, ada weight method harus memiliki parameter. Menurut kalian yang mana nih? Oke. Jawabannya yang value method mengembalikan nilai menggunakan keyword return. Benar semua. Yeay. Next ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, apa perbedaan utama antara static method dan non-static method? Boleh dijawab. Ali sama Kevin belum. Oke. Jawabannya, static method dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas. Oke, next. Dengan berikutnya. Oke, di sini pertanyaannya, apa fungsi dari keyword public pada syntax void method? Di sini sudah terjawab ya. Di sini ada jawabannya itu memberikan akses luas ke metode dari semua kelas. Oke. Sini lanjut lagi, dalam paradigma OOP, objek adalah, sini ada banyak pilihan, ada 4. Oke, 2 lagi, oke 1 lagi belum. Iya sih jawabannya ada representasi nyata dari konsep atau benda yang memiliki atribut dan perilaku. Nah, di sini ya, ini juga ada sebagian dari jawaban ada di PPT. Konsep yang memudahkan pemisahan fungsi pemrograman menjadi bagian-bagian kecil yang lebih spesifik dalam OOP disebut. Di sini ada inheritance, modularitas, abstraksi, dan pluggability. Jawab semua.
Nah, di sini jawabnya itu adalah modularitas. Ya, selanjutnya berikut ini adalah contoh deklarasi variabel dengan akses modifier protected. Yang A itu private in X sama dengan 10, public class my class, protect void display sama in Y sama dengan 5. Mana itu yang benar? Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika variabel final diubah nilainya? Yang pertama, nilainya akan diupdate, program akan menghasilkan error, atau variabel akan dihapus otomatis, atau bisa nilai default akan diterapkan. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya, nomor 9, yaitu modifier manakah yang membatasi akses yang hanya dalam paket yang sama? Pilihannya ada public, private, protected, atau default tanpa keyword. Oke, jadi jawabannya itu default atau tanpa keyword. Jadi default access modifier jika tidak ada seperti contohnya public, private, atau protected, maka akan dibatasi aksesnya itu hanya dalam ruang lingkup package yang sama. Jadi jawabannya itu default. Masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika kita membuat sebuah variabel dengan modifier final? Pilihannya ada 4, yaitu nilai variabel tidak bisa diubah setelah diberi nilai pertama kali. Kemudian variabel tidak bisa digunakan di dalam method. Selanjutnya, variabel hanya bisa digunakan dalam subclass, atau yang terakhir, variabel bisa berubah kapan saja. Oke, jawabannya benar semua ya. Jadi jawaban yang benar itu nilai variabel tidak bisa diubah setelah diberi nilai pertama. Oke, jadi udah ya. Dari kelompok saya udah, dari kelompok Sekar juga udah. Boleh dong, apa reaksinya? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yeay. Selamat nilai tertinggi. Selamat, yoi. Selamat untuk nilai-nilai tertinggi. Oke, ya mungkin Ali udah. sudah ya. Cukup sekian saja ya video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu guys, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Makasih. Sama.